itu dipanggil orang-orang keturunan Adam, dipanggilnya dia anak manusia. Nah, orang-orang Trinitas sering menggunakan itu, menekankan kepada dia itu manusia. Sedangkan orang yang oneness kah atau JO kah mengatakan dia itu Tuhan. Jadi ini dua hal yang berbeda loh Bu. Kalau kecampur aduk, saya rasa Ibu harus bertanya lagi kepada rahasia tersebut. Gini, Minta Pak, lagi disingkapkan oleh surga Bu. kalau anak manusia, kalau A-nya huruf besar, itu memang Yesus. Tapi anak manusia yang A-nya huruf kecil pada pada zaman perjanjian lama, ya kan belum dapat Roh Kudus semuanya kan. Yang nah itu pada perjanjian lama yang di kitab Kejadian itu adalah makhluk-makhluk manusia-manusia berarti ada dua label yang berbeda kan Bu? Iya. Ya berarti ada dua label yang berbeda kan, fana dan tidak fana. Tapi yang Ibu sampaikan tadi yaitu mata-mata daripada opinem kah kalau malak Yahweh yang memakai mata pada sekujur tubuhnya. Ibu ini serafim, Pak, korelasikan dengan mata-mata itu Ibu korelasikan dengan tubuh manusia. Bukan manusia di tubuh serafim. Bukan serafim di tubuh manusia. Gini Pak. Serafim bukan manusia Pak, bukan. 7 roh Tuhan pada saat keluar dari keilahian dia bisa jadi serafim. Dia pentingnya dalam yang ada di Tuhan. Sel tubuh manusia. Biar saya jelaskan Ibu. Iya. Biar saya jelaskan ke Bapak ini. Itu. Gini, menurut Ibu Elvi, Tuhan menciptakan malaikat tuh ada 2 tipe. Yang pertama tuh malaikat ilahi dan yang kedua tuh malaikat suci. Malaikat ilahi itu seperti serafim, kerub. Bahasa yang berbeda. Iya, betul. Iya. Kerub. Nah, masing-masing Mikael. seperti serafim. Ya, serafim itu punya 6 sayap. Kerub punya 4 sayap. Tapi dalam kitab Henok ada satu lagi namanya Opanin. Saya nggak tahu Opanin itu punya berapa sayap. Dalam kitab Henok sama juga ya. Kalau nggak salah dia saya lupa Pak, nggak berani saya. Ya silakan Pak. Ya. Tapi memang dua menutupi tubuh. Saya juga nggak berani, nggak ada dua informasi. 2 sayap menutupi wajah, 2 sayap lagi menutupi kaki. 6. Oh. Opanin juga 6 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Ya, pokoknya ada. Tapi yang tertinggi itu serafim. Ya. Pokoknya malaikat ilahi menurut Ibu ini itu semua terbuat dari sel-sel roh Tuhan langsung. Terbuat dari sel-sel roh Tuhan. Jadi sel-sel roh Tuhan pada saat keluar dari keilahian bisa ditutupi cahaya, itulah serafim gitu. Betul. Nah, sedangkan kalau malaikat suci itu tidak terbuat dari sel-sel roh Tuhan. Dia cuma dari cahaya langsung dihembuskan nafas kehidupan. Iya. Seperti betul. Manusia. Tapi kan cahaya kemuliaan Tuhan itu kan adalah bagian dari Tuhan juga, Bang. Betul. Bagian dari Yahweh juga. Betul, tapi bukan dari sel-sel roh tubuhnya. Ininya maksudnya rohnya. Rohnya itu kalau malaikat suci biasa ciptaan ya, kalau penghulu malaikat suci itu rohnya tuh dari hembusan napas pencipta seperti Adam. Seperti manusia kan dari tanah. Hembusan. Bedanya manusia dari tanah dihembuskan nafas kehidupan. Kalau malaikat suci itu dari cahaya dihembuskan nafas kehidupan. Berarti ada sel yang fana yang seperti yang menemui Abraham, 3 sosok. Bukan fana Pak, sel yang bukan kekal. Fana. Kekal. Semuanya tuh kekal Pak. Manusia pun kekal sebenarnya kalau tidak jatuh dalam dosa. Iya, saya paham. Kekal, iya. Ada Roh Kudus, roh sel-sel roh Tuhan, jadi Roh Kudus Pak. Kan rupa dosa maut. Yang bikin kita tidak kekal kan karena dosa. Betul Pak, betul. Memang Adam itu diciptakan dalam keserupaan dengan kemuliaan Allah, iya. Betul. Kekal, jadi awalnya. Ini saya cuma kasih tahu ke Bapak. Maksudnya saya memberitahu Bapak ini penciptaan awal ya. Jadi sebelum jatuh dalam dosa. Iya. Tapi memang orang seperti saya memang kadang sulit Pak, karena sudah familiar dengan bahasa sehari-hari yang fana. Pada saat saya masuk ke dalam zaman tersebut ataupun
masuk ke dalam dimensi roh, kadang-kadang jiwa fana saya iya betul. lebih mendominasi pola berpikirnya. Betul. Saya ngerti. Iya. Nggak banyak orang yang bisa terima hal ini. Makanya itu, jangankan bapak saya aja nih ya. Saya tuh suka belajar, Pak. Saya begitu dengar Ibu Elvi pertama kali, ibu ini ngomong apa sih awalnya. Tapi semakin saya pikir, semakin saya dengerin, itu bahkan bisa menjawab semua pertanyaan saya. Makanya saya uber ini Bu Elvi, sampai saya cari YouTube-nya, saya cari semua Facebook-nya, sampai saya uber dia. Gitu loh, Pak. Jadi Terus sebenarnya yang gini juga yang maha pangkat mengurangi kemuliaan keilahiannya. Pendeta marah banget ke saya. Terus saya tanya, terus gimana Pak? Kenapa di kitab Perjanjian Baru nggak ada Tuhan Allah huruf besar semua, nggak ada Allah huruf besar semua? Kan nggak bisa jawab. Padahal saya ada Bu. jawabannya dari Ilham Roh Kudus. Jadi untuk kelompok-kelompok tertentu, terutama kepada orang yang berpandangan trimonos atau tritunggal, memang dia mempunyai agenda sendiri yang bermanifestasi pada karakter mereka, yaitu mempersekusi yang pada saat membicarakan tentang alam roh, karena mereka itu adalah mempunyai peran penting dalam pemfanaan suasana dalam lingkungan kekristenan, karena perintahnya itu adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan orang-orang ini punya agenda yang spesifik, meregresikan penyembahan roh, Bu, Pak Alex. Saya melihatnya begitu. Pengalaman saya, minta maaf ya teman-teman Tritunggal kalau saya berkata demikian. Minta maaf. oh Bapak ini bukan Tritunggal ya? Saya kan sudah bilang, saya bukan denominasi apapun. Saya nggak mengikuti tradisi gereja. Oh jadi maksudnya, jadi konsep ketuhanan Bapak seperti apa? Oneness kah? Saksi Yehova kah? Saya juga nggak mau mengatakan saya Oneness ataupun JO, tapi saya mengatakan Yesus itu adalah Yahweh. Yesus dengan segala kepenuhan, kemuliaan, kesetaraan Yahweh. Dia adalah Yahweh. Setara gitu dengan pencipta dalam rupa terawal atau gimana Pak? Iya, sekarang kan Yesus sudah setara. dalam segala kepenuhan, kemuliaan Yahweh. Dia Ya itu Yahweh sekarang pada saat di bumi, Sekarang betul Pak. Iya. Sekarang betul. Iya. Menurut Kalau Ibu waktu di bumi memang enggak. Waktu sebelum berarti sama. Jadi waktu di bumi Betul. dia itu serafim yang rohnya tuh roh Tuhan gitu. Terlahir sebagai manusia gitu. roh Tuhan ya tetap roh Tuhan, Bu. Ya rohnya tetap roh Tuhan, roh kudus, roh Tuhan. Iya. Tetap roh Jadi Tuhan. gini, Makanya roh waktu Tuhan- Yesus disalib kan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu roh Tuhan keluar, roh Tuhan yang tadinya doang huruf besar. Iya, Bu, ya. iya, Makanya roh Tuhan. Iya, Bang, makanya Gimana? tadi kebetulan kan pada saat Ibu mengatakan sel-sel daripada malak itu seperti ibu ini sematkan kepada sel-sel manusia. Tadi sempat terdengar itu. Koreksi saya kalau saya salah. Jadi saya melihat, wah, ini ada kekacauan ada kekacauan antara fana dengan tidak fana. Makanya saya coba ingatkan sama Ibu, apakah benar itu yang saya pikir. Kalau memang keliru, tolong koreksi saya, Bu, atau Pak Alek begitu. Ya gimana Pak Alex coba? Enggak, maksudnya gini. Ibu itu tadi bukan bilang seperti itu. Ibu itu bilang yang seperti manusia itu maksudnya itu seperti manusia dibuat dari debu tanah. Iya, iya. Nah, sedangkan malaikat suci itu terbuat dari cahaya dihembuskan napas. Gitu. Ya, ibu ini kan tadi lagi sedangkan- berbicara tentang sel tubuhnya Sel- ibu, sehingga ibu bisa mengalami sedemikian rupa. Iya, Kan ini begitu, Pak Alek? sel-sel. Ini kan sel-sel. Ini kan mata-mata yang ada di kitab Wahyu ini, di serafim itu ada mata-mata di sampingnya dan di dalamnya banyak mata-mata. Nah, itu tuh sel-selnya serafim.
Nah, setelah Pentakosta, Kristus Ya hebat itu ya benar, Yesus, benar. Yesus itu dibungkus oleh Kristus itu ya Roh Allah dibungkus oleh tubuh serafim gitu loh Pak. Kalau Pak Alek ingat, Pak Ella, kalau Pak Alek ingat bagaimana itu sel itu bentuknya bagaimana, yaitu dinding sel, badan sel dengan inti sel, kan begitu. Memang mirip mata ya, Pak Alek. Jadi kayak nukleus gitu ya Pak. Ya mungkin itu kah. Jadi saya Ya, memang saya Kan saya ini juga merinding Pak, saya merinding. Jadi tersingkap Itu- saya betul. Saya merinding. Betul. Saya ini Tuhan bilang itulah Saya sel kan saya sekarang merinding. saya yang merinding, Bu. Sekarang saya yang merinding. Sebenarnya begini. Pengungkapan ini ilahi itu bikin saya pengetahuan- merinding. Ih, kok pengetahuan gini, ibu kok ini kan- gini? Sekarang saya yang merinding. Iya, Bapak ngomong bahwa Bapak tadi ngomong sel-sel itu kayak mata, kayak apa gitu kan? Saya udah merinding dari segambar dulu. dan serupa dengan Allah begitu ya. Iya. Dengan roh ya. Ya jadi gini Pak, jadi serafim ini kan Yesus, salah satu serafim itu kan Yesus, ya kan? Nah di tubuh serafim itu kan ada mata-mata, nah mata-mata itu Iya, sel-sel. iya. Tapi setelah Akhirnya kebuka Pentakosta, pikiran saya. Aduh. setelah Pentakosta, roh firman itu atau roh Allah yang A-nya doang huruf besar selama-lamanya merinding secara permanen ditutupi oleh tubuh serafim. Nah, kemudian roh Allah tuh bolak-balik keluar masuk kepada keilahian. Artinya di dalam Ya, keilahian stop setelah dulu mungkin Pentakosta. Bu. Stop dulu Bu, mungkin. Stop Nggak. dulu. Kenapa? Karena hal ini mungkin tahan dulu sebentar, di pause dulu Bu sebentar. Karena memang hal ini tidak populer. Saat ini kan yang mereka ketahui bahwa malak Yahweh itu bisa berupa opanim. Baru sampai situ pemahamannya. Kalau hal ini kan memang baru Pak Alek. Jadi memang pandangan saya seperti difokuskan. Bukan baru lagi, kepada ini kata itu. pemandangan tidak ada di mana-mana. Ya Tidak penyingkatan ada di rahasia mana-mana. kan. Bukan baru Makanya lagi. saya disebut halu. Enggak Bu, enggak. Makanya tadi Makanya saya saya sampaikan. diusir dari Halu. gereja. Makanya saya diusir Betul, dari saya gereja. sampaikan ke Bu Kenapa? Elvi. Iya. Lebih baik. Iya Pak. Ini kan bentar, Saya juga ngomong nggak tahu dulu. kenapa Pak ya, Mbak sama apa, karena saya lagi berapi-api. Karena kenapa juga Roh Kudus membuat saya fokus memperhatikan ibu ini. Ternyata ini maksudnya. Saya Bu lagi Elvi, Bu sibuk Elvi. memikir, Iya, iya. meneliti Bu Elvi, ada tentang kipas angin ya? paradigma Ada kipas roh. angin, ya, saya matiin. Terus, ya. Saya lagi fokus memikirkan rahasia paradigma kerajaan roh, kerajaan Allah. Iya. Tapi saya diantarkan, kayaknya saya disuruh ngebawa untuk melihat bagaimana Ibu Elvi bicara, Bang Alek. Oh iya, syukurlah. Itu di luar. Jadi saya mengatakannya entah di dalam diri saya kuasa ini atau di luar diri saya kuasa ini mengantarkan saya untuk lebih fokus kepada ini. Enggak, saya dari kecil punya suasana roh seperti itu Pak. Jadi kalau saya akan mengalami sesuatu hal, saya akan seperti punya aura, seperti ada suasana entah di dalam diri saya atau di luar diri saya, untuk lebih memperhatikan kepada satu hal itu. Entah orang itu akan meninggal atau orang itu akan menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan saya. Saya punya begitu. Pak, iya. Saya juga, kalau mungkin teman-teman tahu, saya ada room lain tuh yang saya coba tanya juga teman-teman yang lain. Tahu saya seperti itu, orang bilangnya mungkin firasat mungkin ya. Begitu. Jadi saya pikir ini memang baru Pak Alek. Izin Pak Alek. Betul. Terima kasih Pak Alek. Nah, sebenarnya gini, ini kan pemahaman kayak begini sekunder. Maksudnya untuk keselamatan kita ini hal sekunder. Iya, Yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi seperti Yesus itu sendiri. Iya. Ya Iya, kan, agar memang kita pas banget memperoleh yang dibilang 1 keselamatan. Korintus itu. Iya Pak. Iya. Betul. Ini kan pemahaman kayak gini pengetahuan doang. Makanya tadi saya sampaikan ke Ibu Elvi, ini sampaikan dengan bijak, tapi bukan berarti Ibu berhenti menyampaikan ya. Jangan Bu. Pak Alek ini dulu yang suka mendampingi Ibu Mikana kah? Dulu pernah suka. Nggak pernah saya hubungan sama Mikana, Wah. Mikana atau siapa ya? Pak Bom kah? Nggak pernah. Atau Enggak, saya sering ke Siapa komalnya CP sih, CP.
Kok malah berarti salah cepet. salah Kalau orang. enggak Pak Bomom juga beberapa kali lah. Iya, Tapi saya pernah suka dengerin. open cam juga saya pikir waktu itu. Oh enggak pernah. Suaranya Saya mirip, Bang. followernya baru berapa Pak? Buat mana bisa open cam? Gini, Oh, Pak, iya, saya iya, mau iya. bicara ke Pak Alex ya, ke Pak siapa ini, Pak Kedelai ya. Kedelai. Ya, Pak Kedelai gini. Jadi kan gini, Pak. Tadi kan sejak Pentakosta roh firman itu atau roh Allah yang Jelas A-nya huruf Pentakosta, besar, iya. dia sudah selama-lamanya ditutupi oleh tubuh serafim, kan? Terus dia keluar masuk kepada keilahian. Nah, dia masuklah kepada keilahian. Nah, dia semenjak roh serafim tubuh serafim itu masuk ke ilahian, kemuliaan keilahian itu dari atas merosot, Pak. Makanya di perjanjian baru nggak ada Tuhan huruf besar semua, nggak ada Allah huruf besar semua itu. Nah, Pak, ini, ilham Bu Roh Elvi, Kudus sorry. kepada saya. Ibu kalau jelasinnya kayak gitu nggak bakal ngerti orang. Coba Ibu ganti kata keilahian dengan sumber, dengan sang sumber yaitu Bapa. Makanya bahasa Ibu nih susah dimengerti orang, jujur. Lalu Ibu bilang kemuliaan merosot. Nah, Ibu bisa ganti kata-katanya Bapa, rohnya menyatu dengan sang anak. Enggak gini, Pak. Karena gini. Jadi gini ya, Pak ya. Keilahian pencipta yang Maha Esa itu, ilham Roh Kudus gini kepada saya. Pencipta yang Maha Esa itu adalah maha nyatu lebur satu antara Allah huruf besar semua, yaitu pencipta dalam maharupa terawal. Terus Tuhan Allah huruf besar semua, yaitu pencipta dalam maharupa terawal setelah maha pangkat -2, mengurangi kemuliaan keilahiannya. Dan pencipta dalam maharupa Tuhan huruf besar semua, atau pencipta dalam maharupa terawal setelah maha pangkat -3, mengurangi kemuliaan keilahiannya. Itu maha nyatu lebur satu. Nah, roh Allah ini, yang roh firman ini yang dibungkus oleh tubuh serafim, itu adalah pencipta dalam maharupa terawal yang setelah sekecil-kecilnya mengurangi kemuliaan keilahiannya, barulah dia menciptakan banyak semesta alam besar. Nah, roh Allah ini adanya di dalam roh Tuhan yang huruf besar semua, Pak. Adanya di situ. Jadi yang menciptakan itu adalah firman Allah yang mengurangi. Roh firman atau roh Allah yang A-nya Roh huruf firman, besar. Pak. Bapak. Roh Kalau firman. di kita Jadi tuh dalam kitab ini Bapak. Gini, jadi kalau A tertulis Tuhan Allah, Tuhannya huruf besar, terus Allahnya A-nya doang huruf besarnya, berarti itu Tuhan Allah itu artinya Tuhan yang huruf besar semua melalui Allah gitu, melalui Allah. Jadi Ya, jadi berfirman, Tuhan, maksudnya berfirman, itu yang Ibu maksud, berfirman. bukan berfirman, sosok firman, Pak. Kalau firman huruf kecil itu perkataan, omongan. Tapi kalau yang Yohanes 1 ayat 1 kan pada mulanya adalah firman, F-nya huruf besar, itu sosok. Enggak, Sosok bagi ilahi. saya, Bu, iya, bagi saya justru tepat. Kenapa? Karena firman itu bukan kata-katanya, Bu. Tetapi Iya, sosok ilahi. siapa yang mengeluarkan kata-kata itu? Firman itu sebenarnya itu, Bu. Jadi saya lihat ada kekeliruan di dalam masyarakat kekristenan mengenai bagaimana menjelaskan firman. Saya lihat ada kekeliruan di situ. Jadi firman Justru- itu adalah roh Allah yang A-nya doang huruf besar, itu adalah pencipta dalam maharupa terawal. Setelah Iya. kecil-kecilnya mengurangi kemuliaan keilahiannya, barulah dia menciptakan banyak semesta alam besar. Nah, roh Allah iya. roh Allah itu yang A-nya doang huruf besar, itu adanya di dalam roh Tuhan yang Tuhan TUHN-nya huruf besar semua. ada Jadi di maksud situ. Ibu pencipta itu adalah yang huruf kecil. Itu maksud Ibu kan? Ya, yang mana? Maksud Ibu yang berarti yang menciptakan semua ini adalah yang huruf kecil. Itu Yang maksud A-nya doang Ibu, yang kan? huruf kecil setelah sekecil-kecilnya mengurangi kemuliaan keilahiannya. Iya, mengurangi setelah iya. kesetaraan Itu maha dengan pangkat Yahweh berapa, itu Bu? bilang. Maha pangkat -7. 7 kan artinya sempurna. -7. Setelah sempurna sekecil-kecilnya mengurangi kemuliaan keilahiannya, maksudnya gitu, Pak. Kalau yang -3 tadi apa, Bu? Kalau bisa diartikan, yang -3 dengan Itu Tuhan yang huruf besar semua. Oh iya. Tuhan yang huruf besar semua, yang di perjanjian lama kan ada Tuhan huruf besar semua. Nah, kalau di perjanjian baru itu yang apa, kalau perjanjian baru itu ya, Pak ya, bukan Injil, perjanjian baru selain Injil. Kan perjanjian, kalau Injil itu kan antara Iya. perjanjian lama 4 dengan Injil. perjanjian baru kan. Gitu. Jadi
Artinya gini, maksud saya gini, sebelum Yesus Pentakosta, setelah Yesus Pentakosta, maka itu yang roh Allah yang huruf besar semua, Tuhan Allah yang huruf besar semua, Tuhan yang huruf besar semua, tidak pernah hadir di semesta alam besar kita, nggak pernah lagi. Kan Yesus berkata, Bapa sudah menyerahkan segala kuasa surga Iya. dan bumi, semua sudah diserahkan kepadaku. Iya. Jadi itu yang berkuasa tuh udah si firman ini. Makanya orang-orang mesianik mazhab Yakobus agak tersisihkan karena mereka menggunakan lebih dominan ingin mengangkat nama Yahweh dibandingkan nama Yesus. Ya, Iya, maaf, tapi Sam. yang setelah Pentakosta yang berkuasa di semesta alam besar kita ini, Pak. Yesus, iya. Setiap satu semesta alam besar kan ada turunan pangkat 2N planet yang tidak jatuh dalam dosa. Turunan pangkat 2N Iya. surga yang terisi oleh malaikat suci. Terus turunan pangkat 2N Taman Edennya surga yang terisi oleh penghulu malaikat suci. Nah, ini semua yang berkuasa itu ya firman yang turun ke bawah itu, Pak. Semuanya itu. Iya, Jadi iya, yang iya. Allah huruf besar semua nggak mau ikut campur lagi, udah nggak ada lagi, nggak pernah hadir lagi. Terus yang Tuhan Allah huruf besar semua juga nggak pernah hadir lagi. Padahal di Ayub kan dia hadir. Kemudian datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Tuhannya huruf besar semua kan? Iya Bu, saya juga lagi berusaha memakai bahasa yang Ibu pakai Bu supaya Iya, kayak gitu. satu bahasa. Justru Iya. nih ya, Ibu Elvi ini menyampaikannya secara ilham Roh Kudus, tapi tidak disederhanakan, makanya orang susah ngerti. Itu yang sulit. Iya, makanya saya Gitu. coba pakai bahasa Ibu, saya coba masih apa ya namanya? Bapak ngerti nggak? Bapak ngerti nggak maksudnya roh Allah ngerti, itu ngerti. ada di dalam I'm follow. Ya Pak, Iya, iya. Bapak maksudnya ngerti nggak? Roh Firman ada Ya, di dalam saya dapat mengikuti, Tuhan, mengikuti, ya. Terus roh Tuhan Ya. yang T-nya doang huruf besar, yang T-nya doang huruf kecil, itu kan itu siapa coba Pak? Roh Tuhan yang di kitab apa Perjanjian Lama yang T-nya doang huruf besar. roh setelah HN-nya huruf kecil. Pentekosta Bu, roh setelah Pentekosta Bu. Itu roh Tuhan yang T-nya doang huruf besar itu yang di kitab Wahyu 3 ayat 14, aku adalah Amin. Saksi yang setia, A-nya huruf besar, S-nya huruf besar berarti ilahi, permulaan ciptaan Allah. Nah lo permulaan ciptaan Allah. Ya, ciptaan permulaan. Berarti penolong itu pencipta juga Bu. Ya, roh tunggu penolong dulu. itu roh pencipta juga, enggak? Tunggu dulu Pak. Permulaan ciptaan Allah. Terus udah gitu yang di kitab Kejadian. Amsal. Yang kitab Amsal juga Kejadian ada. ada ke Amsal juga. Yang kitab Kejadian jadilah terang. Nah loh, terang itu. Nah yang di kitab Yohanes 1 ayat 4, di dalam dia ada terang. Nah di dalam firman, dia kan firman. Wahyu 11 ayat 4 kan maksudnya dia itu firman. Di dalam firman ada terang. Nah Tuhan yang T-nya doang huruf besar itu sama dengan firman, sama dengan apa terang, sama dengan yang amin saksi yang setia permulaan ciptaan Allah. Maksudnya apa permulaan ciptaan Allah? Maksudnya permulaan Allah mengadakan. Jadi siapa Tuhan itu yang T-nya doang huruf besar? Allah yang A-nya doang huruf besar mengurangi lagi, maksudnya kemuliaan keilahian itu maksudnya diadakan lagi, karena keilahian itu sekecil-kecilnya kan udah firman dari yang atas itu, dari yang atas sekecil-kecilnya mengurangi itu hanya sampai firman. Tapi Sang Bapak. si firman ini mengurangi lagi jadi roh Tuhan itulah. Iya. Itu. Jadi Makanya saya bilang Pentakosta kan Bu, iya. Gini terus saya bilang kan amin saksi yang setia permulaan ciptaan Allah. Itu maksudnya bukan permulaan, makanya Alkitab ini salah katanya. Alkitab yang disalahin coba Pak. Dia Saya sendiri bacakan nih ya Alkitab Bu. yang Saya disalahin. bacakan nih. Amsal 8 ayat 12. Aku hikmat, Iya, tinggal roh bersama-sama kebijaksanaan. dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Iya, roh kebijaksanaan, iya. Hikmat ini apa? Kalau dalam firman, kalau dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu ada kan bentuknya bahasa aslinya logos. Nah, logos itu kan bisa dibilang kecerdasan atau hikmat. Betul ya, Pak? Nah, Iya, pada berarti Amsal semuanya 8 itu satu.
pada Amsal 8 ayat 22 dikatakan Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, menciptakan lagi. Ya Iya. fix satu pribadi itu semua. Ya. Ya Nah. menciptakan lagi kan, menciptakan hikmat. Hikmat itu yang tadi di Amsal, hikmat itu sama dengan aku amin saksi yang setia permulaan ciptaan Allah, sama dengan terang yang dijadikan pada hari pertama. Itu sama dengan roh Tuhan, T-nya doang yang huruf besar. Artinya apa? Bukannya diciptakan, maksudnya keilahian itu sudah sekecil-kecilnya menguranginya sampai roh Iya, I follow, hanya I doang follow. huruf besar. Sampai Iya, roh betul. firman. Jadi Iya silakan. Jadi sebenarnya penjelasan gampangnya tuh begini, Tuhan Allah yang semuanya huruf besar mengurangi kemuliaannya untuk masuk ke dimensi Iya. yang lebih kecil, karena kalau Tuhan Allah masuk langsung itu dimensi itu hancur. Iya, Makanya iya, dia betul. mesti mengurangi kemuliaannya. Iya. Nah, lalu untuk masuk ke dalam bumi, ke planet-planet, itu dia harus mengurangi lagi sekecil-kecilnya. Jadi roh Tuhan. Kalau enggak bumi ini hancur. Dia terlalu Iya. kudus, terlalu mulia. Iya, roh Tuhan yang Nah, T-nya itu doang huruf besar, penjelasan Pak. itu penjelasan mudahnya tuh seperti itu. Cuman ibu ini jelasinnya tuh terlalu ribet. Orang nggak banyak ngerti. Oh, gitu Iya, ya, iya. Pak. Kalau Makanya saya- saya bilang kalau saya follow. Jadi Iya. sebenarnya kalau saya follownya ini adalah sebenarnya satu pribadi. Itu yang saya Ya, melihat. coba Betul, dia Pak, satu coba Bapak pribadi. ngerti nggak maksud saya? Kenapa di perjanjian Ngerti, baru I nggak follow, ada I follow. Tuhan huruf besar semua, nggak ada Memang kenyataan itu. Memang walau empirisnya tertulis walaupun di tidak ada. Injil nggak ada Tuhan huruf besar semua, nggak ada Allah huruf besar, Memang nggak ada. besar semua. Kenapa? Karena tubuh serafim masuk kepada keilahian. Itu ilham Roh Kudus kepada saya, sehingga kemuliaan keilahian itu merosot. Makanya nggak ada huruf besar semua di Injil. Nah, begitu pula di perjanjian lama setelah perjanjian baru Ada setelah korelasi Injil. nggak Bu? Ada korelasi nggak dengan pada suatu waktu Yesus menjadi lebih rendah daripada malaikat? Ada korelasi dengan itu nggak Bu? Atau Pak Alek? Yesus, ya iya kan, karena Yesus itu serafim. Jadi untuk sesaat, ngomongnya kan sesaat. Ya menjadi sesaat. ngomongnya sesaat menjadi lebih rendah dari malaikat, yaitu menjadi manusia bumi. Manusia Kayak gitu. itu, Pak. Kan Jadi Yesus bukan roh, serafim. jadi bukan roh. Kan Yesus Bukan bilang- dalam roh. Yesus kan bilang gini, ketika Pak. ketika dia menjadi manusia, itu dia lebih rendah dari malaikat. Iya, kan Tapi dia cuma awalnya sesaat. serafim. Dia awalnya serafim. Dan lagi jadi manusia bumi. Gini lagian, Pak. Jadi manusia bumi. Manusia bumi itu ya, manusia bumi dibandingkan manusia suci. Oh, iya. Manusia suci itu 99 kali lebih mulia Nanti saya daripada renungkan manusia lagi. bumi. Enggak BAB, enggak keringetan, enggak mati, Iya, enggak iya. tidur. Nanti saya renungi lagi. Iya, masih. Kayak gitu. Itu saya nanti sediakan waktu. Lanjut Bang. Iya, kayak gitu. Jadi Bapak udah ngerti ya Pak ya. Jadi maksudnya kenapa nggak ada Tuhan huruf besar Iya, semua, Allah huruf kalau besar tadi semua. kalau saya masuk tadi memang saya belum memahami tema, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah mengenai ibu ini butuh seorang saksi. Itu yang saya lihat. Iya. Ya, Tapi orang pekerjaan ibu ini bukan pekerjaan satu orang. Iya, tapi pekerjaan gini, Pak. tiga orang. orang nggak yang saya lihat. malah nganggap Alkitabnya yang salah. Itu hanya alfabet doang, nggak ada pengaruh huruf besar Nggak huruf salah, kecil. Bu, nggak. Malahnya kayak ngomongnya kayak gitu, nggak ada pengaruhnya itu huruf besar huruf kecil, hanya beda nulisnya aja. Masa iya kayak gitu? Padahal ilham Roh Kudus kepada saya itu bukti dari kemuliaan keilahian yang Jadi- merosot akibat tubuh serafim masuk. Dan lagi Waktu gini di apa room ya? lain itu, waktu di Dan room lagi lain gini. itu bukan waktu itu rame Bu. Jadi Kenapa? waktu itu waktu itu rame. Waktu itu pas waktu ibu saya bicara yang pertama kali itu kepada ibu di tempat yang rame, sehingga biasanya ibu akan mengalami awkward moment, suasana yang Janggal, istilahnya rancu, awkward, aneh. janggal, ya. Iya nggak diakui, Jadi, dia nggak diakui. Makanya saya langsung potong di situ waktu itu. Inilah sekarang saya ada kesempatan supaya hal itu nggak terjadi. Saya bilang ibu pekerjaannya ini pekerjaan 3 orang. Tapi kalau memang bisa ada intervensi daripada Tuhan atau kerajaan surga, ya ibu yang harus meminta Bu.
Iya. Ya saya Dan doakan lagi, juga, Bu. iya, ya amin. Gini ya Pak ya, dan lagi gini, Yesus bilang kan, jadi Yesus aja ini serafim Yesus ya, eh, Allah A-nya doang yang huruf besar, yang sekarang udah Kristus ya, sekarang kan udah Kristus, jadi sekarang tuh yang berkuasa di semesta alam besar kita tuh Kristus Pak, Kristus. Jadi di dalam Kristus itu bertubuh serafim, di Ya. dalamnya tuh ada roh Allah, di dalam roh Allah ada roh Tuhan ya, di dalam tubuh serafim ini ada roh firman, di dalam roh firman ada roh Tuhan yang terang itu, yang T-nya doang huruf besar, yang katanya di Yohanes 1 ayat 4, Baik, baik. di dalam dia ada terang kan, di dalam firman itu ada mungkin terang. kalau untuk saya mungkin saya pause dulu. Saya harus mengamati dulu yang mengenai kedudukan eh, Yesus sebagai roh itu mengurangi kemuliaannya lagi sedikit sehingga bisa berada di bawah posisi malaikat. Mungkin saya izin itu dulu sampai itu dulu mungkin Bang Alek dan Ibu Elvi, saya mengundurkan Bukan diri dulu bukan dari mengurangi gini loh Pak. Bapak saya salah persepsi nih, salah mengerti. Iya, mungkin Ketika- saya izin keluar dulu. ketika roh Saya merenungi Tuhan dulu hal itu tersebut. Iya, Baru iya. nanti Menjadi di kemudian manusia. waktu saya bisa lanjut lagi, Bang. Nah, Izin ini dulu. sebenarnya Terima kasih jawabannya ada. Ibu. Terima kasih teman-teman. Iya, jawabannya sebenarnya ada di Daniel 7 ini, jawabannya. Iya, Daniel 7. Ini nubuatan dari Daniel. iya Pak, benar. Iya benar Pak Alex, itu nubuatan Daniel pada saat Pentakosta. Jadi setelah Pentakosta itu, roh firman itu masuk kepada roh serafim yang manifestasi antara Yesus dengan Melkisedek itu. Iya Pak, Daniel 7 ayat 13 Bapak baca. Jadi ketika Yesus lahir sebagai manusia, itu dia jadi eh, bukan kemuliaan rohnya ya, tapi secara tubuh dia terbatas. Secara tubuh. Daniel 7 ayat 13 Pak, 13. Nah, ini setelah kebangkitan Tuhan, ini ketika dia naik ke surga yang setelah Pentakosta jadi. Iya, iya setelah Pentakosta Pak, itu. Nah, setelah Pentakosta, jadi ketika dia disalibkan, itu roh Allah keluar dari tubuhnya. Yang ada Iya. cuma roh serafimnya. Iya, iya. Makanya Yesus bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Roh Iya, Tuhan makanya yang dia T-nya bilang, doang huruf Eli besar. Eli lama sabachthani. Iya, roh Tuhan yang T-nya doang huruf besar itu keluar bersama-sama dengan orang-orang roh yang kuburannya terbuka ke atas gitu. Nah, udah gitu setelah dia naik ke surga, baru Roh Kudus tercurahkan. Itu Pentakosta pertama tuh. Iya. Roh Kudus tercurah. Dia naik ke surga. Nah, di surga dia ngapain? Nah, ini jawabannya Daniel 7 ayat 13. Coba Bapak baca. Iya, Daniel 7 Di ayat situ 13. di situ dia diberikan segala kemuliaan dan kuasa. Dia jadi penguasa. Ini coba ya Pak ya dibaca Daniel 7 ayat 13 ya, saya baca ya. Saya baca, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Nah itu Yesus datang kepada yang lanjut usianya. Nah itu roh Allah, A-nya doang yang huruf besar atau roh firman itu. Dan ia dibawa kepadanya. Nah itu, ini pada saat pengurapan. Jadi ya, pada saat kejadian ini adalah pada saat roh firman selama-lamanya secara permanen masuk ke tubuh serafim itu. Jadi roh firman itu bertubuh. Setelah Pentakosta asalnya nggak punya tubuh, asalnya Roh Kudus doang. Asalnya hanya roh Yahweh itu firman doang. memang omnipresence Pak, tapi dia tidak bisa langsung masuk ke dalam dimensi kita karena tercemar Pak dengan dosa. Bapak harus tahu itu, makanya dia mesti mengurangi kemuliaannya, kalau nggak hancur bumi kita. Memang dia omnipresence. Dia bisa muncul di mana aja, memang benar. Cuman dia nggak bisa sembarangan. Kan tadi saya udah bilang, dia mesti mengurangi kemuliaannya. Karena dia maha kudus, maha mulia. Bahkan kalau menurut pengertian Ibu Elvi lebih parah. Maha Tuhan Allah yang paling pertama itu maha pangkat 7. Gitu loh. Nah makanya ini
ini memang susah dimengerti. Jadi kalau kalau kita mau based on Bible, kita bahas saja Bapa, Putra, Roh Kudus, udah. Itu yang paling tepat sebenarnya. Tapi Langsung Bapak, di bumi. artinya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu siapa? Bapa itu ya Kristus. Yang Yesaya bilang, seorang anak telah lahir, orang memanggil dia Bapa yang ajaib, Allah yang perkasa. Jadi yang diarti baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan Bapa yang Tuhan huruf besar semua, bukan, udah nggak ada lagi Pak, udah nggak ada lagi. Udah nggak ada hadir Itu lagi. setelah Pentakosta, betul. Iya, Tapi setelah sebelum Pentakosta, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, Bapa itu ya roh firman itu, Pak. Yang artinya iya Bapa. betul. Jadi Itu roh Bapak firman. ini juga Yang- nggak salah. Kalau Iya, Yahweh terus itu yang anak omnipresent. itu, si anak itu siapa? Anak itu siapa? Anak itu adalah terang yang ada di Bapa itu, yaitu Roh Tuhan yang T-nya 2 huruf besar. Anak sulung, maksudnya si sulung. Nah, Iya, karena rohnya sudah melebur, menyatu kan. ya, bukan menyebut nyeratu, Pak, kan memang Roh Tuhan itu dari dulunya itu udah ada di dalam Roh Allah. A-nya doang yang huruf besar udah ada di dalam tubuh Roh Firman. Udah di dalamnya gitu. Nah, di dalam Roh Ngerti, Tuhan, di Dari dalam sang Roh sumber Tuhan, itu kan. di dalam Roh Tuhan T-nya doang yang huruf besar, itu ada sel-sel roh kayak gitu. Betul. Dia bisa jadi manusia, bisa menjadi serafim. Iya, iya kayak Ya, gitu. Jadi saya ngerti. jadi gini, sebelum tapi ketika dia Pentakosta, lahir jadi manusia, iya, jadi gini ketika Pak, dia lahir pokoknya jadi manusia, jadi segini ya Pak, pokoknya sebelum Pentakosta, yang namanya Roh Firman itu roh, nggak ada tubuhnya. Roh Tuhan juga, yaitu yang si terang itu, yang diciptakan di hari pertama, itu juga roh, nggak punya tubuh. Nah, sel-sel roh juga roh, nggak punya tubuh. Sebelum Pentakosta nggak punya tubuh, jadi itu tuh keluar masuk. Pada saat keluar bisa mempunyai tubuh ilahi kayak gitu. Tubuh ilahi lagi, tubuh bisa ditutupi cahaya, bisa ditutupi sinar, bisa ditutupi daging. Pada saat keluar Betul. dari keilahian sel-sel roh itu. Nah gitu. Betul. Tapi setelah Pentakosta, Roh Firman itu Roh Firman itu selama-lamanya masuk ke tubuh serafim. Serafim yang mati itu tersalib itu. Nah, sedangkan di dalam Roh Firman memang dari dulunya udah ada Roh Tuhan gitu loh Pak, ngerti nggak? iya ngerti. Nah, baru setelah itu, Kristus itu, nah jadi Kristus itu sebelum Pentakosta tuh Roh Firman, di dalam Roh Firman ada Roh Terang, di dalam Roh Terang atau Roh Tuhan yang huruf besarnya T-nya doang, di dalam Roh Tuhan ada sel-sel Roh Tuhan, itulah Kristus. Ya, sebelum Pentakosta semuanya roh. Nah, setelah Pentakosta Kristus itu bertubuh serafim gitu. Kenapa mereka bertubuh melebur serafim? menjadi satu. Kenapa bertubuh serafim? Karena ya malaikat suci, penghulu malaikat suci terbuat dari tubuhnya gitu. Penghulu malaikat suci tubuhnya terbuat dari cahaya. Malaikat suci tubuhnya terbuat dari sinar, manusia suci tubuhnya terbuat dari tanah. Nah, kita umat tebusan tubuh kita, penghulu malaikat, ya, tubuh kita terbuat dari satu sel roh Kristus yang mengandung cahaya. Itu kan Kristus udah bertubuh serafim tadi, mata-mata itu kan sel-sel. Jadi satu sel roh Kristus yang mengandung cahaya. Nah, umat tebusan bertubuh malaikat terbuat dari satu sel tubuh Kristus yang mengandung sinar. Nah, sedangkan umat tebusan bertubuh manusia tanpa alat-alat reproduksi terbuat dari satu sel tubuh Kristus yang mengandung daging. Kayak gitu. Nah, jadi Kristus itu masuk ke tubuh serafim supaya bisa memberikan sel-sel tubuhnya, membuat sel-sel tubuhnya untuk kita umat tebusan gitu loh, Pak. Berarti berarti Roh Kudus itu adalah satu sel Roh Tuhan ya, Bu? Maksudnya apa? Maksudnya gini, Roh Kudus itu kan mendiami setiap manusia setelah Pentakosta ya. Iya, terus?
Berarti Roh Kudus itu adalah satu sel roh Tuhan Enggak, itu yang nanti berdiam setiap manusia. itu kan tubuhnya, itu kan tubuh kita umat tebusan. Sedangkan roh kita nanti, roh kita, setiap roh kita umat tebusan itu dikasih satu sel roh Kristus, ya. Maha nyatu lebur satu dengan setiap kita umat tebusan itu, roh kita itu maha nyatu lebur satu dengan roh Kristus, kayak gitu. Nah, kalau sekarang belum, Pak. Kalau sekarang belum, kalau sekarang hanya bantuan yang di Wahyu bilang, aku mengutus ketujuh rohku ke bumi. Itu serafim, rohnya serafim diutus ke bumi. Bukan, Roh hikmat bukan itu. Yang saya tanyakan itu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu siapa? Apa gitu? ya Roh Kudus mah ya. Roh Kudus itu kan tadi saya udah bilang, Allah yang huruf besar semua juga Roh Kudus, semuanya Roh Kudus. Betul. Cuman Yang dikasih Gini ke loh, Bu. manusia. betul. Yang di- Kan yang dikasih ibu kita pernah sekarang mengatakan kita. sebelum perjanjian lama, sebelum ini kami mau gereja manapun pasti setuju bahwa sebelum Pentakosta itu terjadi, sebelum dalam perjanjian lama manusia itu hidup tanpa Roh Kudus, betul ya Bu? Hanya para nabi dan para urapan dikasih Kecuali ya hanya para nabi, para raja bantuan yang Roh Kudus, diurapi. ya. Ya. Betul, para imam. Iya. Tapi manusia tidak dapat Roh Kudus, benar nggak? Belum dapat mayoritas Belum, tinggi. oke. Ya. Nah, setelah Pentakosta baru Roh Kudus tercurah. Iya, bantuan Roh Kudus ada, Roh, ya. roh penghibur itu kan. Nah, roh Iya, iya. penghibur itu apa? Roh Kristus, Pak. 7 sel Roh Kristus. Berarti tujuh roh Tuhan, 7 roh Allah di Wahyu. Aku mengutus, kemudian aku lihat tanduk 7, mata 7, ya kan, kesempurnaan pengawasan, kesempurnaan pemerintahannya, tanduk itu lambang dari pemerintahan Allah. Lihat anak domba, dan aku mengutus ketujuh rohku ke bumi. Nah, itulah yang diutus ke bumi itu ya ketujuh roh itu, Pak. Tapi bukannya pengertian Roh Kudus itu adalah roh yang mendiami setiap manusia, Bu? Roh penghibur. Jadi harusnya ada di hati setiap manusia. Ya, itu yang diutus ke bumi itu tujuh roh Allah itu, 7 roh Allah. Maksudnya 7 roh Allah kan Wahyu yang nulis nih A-nya doang yang huruf besar, itu udah 7 roh firman maksudnya. Saya masih bingung di sini sih, jujur aja. Masih Sisanya saya bingung, udah Pak. ngerti. Yang gimana, Roh Kudus Pak? itu siapa gitu? Sosok Yesus kita udah bisa jabarin. Iya. Siapa? Bapa kita udah bisa jabarin. Sang Iya. Firman, Sang Sumber. Iya. Tapi Roh Kudus ini saya masih bingung. Apakah benar 7 serafim tersebut yang Ibu maksud? Jadi Sebab jadi kan- gini. Jadi gini, Pak. Sebab 7 serafim yang Ibu bilang, salah satunya Michael juga. Berarti Bukan Kristus 7 dong. serafim, bukan 7 serafim. Jadi yang diutus ke bumi itu rohnya serafim, roh Kristus, roh Yesus, Pak. Anak domba, kita baca ya di Wahyu 4, coba. Kita baca aja lah, jangan pakai ini ya. Wahyu 4, coba. Kita baca Wahyu 4, ada anak domba tuh yang diutus ke bumi, ya. Wahyu berapa sih? Wahyu 4. Wahyu 5 nih, anak domba dimeteraikan. Maka aku melihat di tengah-tengah itu, tunggu. Nah, iya Pak. Nah, lihat ya, kita baca dari Wahyu 5 ayat 6 ya, Pak. Saya baca ya. Boleh, Pak? Oke, Bu. Ya, maka Saya aku juga melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Kalau anak domba disebut di perjanjian baru ini berarti itu serafim Yesus, Pak. Ya, Serafim. Kristus. Ya, serafim itu, serafimnya. Jadi cangkangnya ya, Pak. Jadi serafimnya yang lahir ke bumi inilah, yang lahir ke bumi ini. Ya kan? Iya. Serafimnya itu ya. Oke, kalau disebut anak domba ya, seperti telah disembelih, tuh kan disembelih, yang tersalib kan? Yang disembelih siapa? Yang disembelih itu seperti yang telah disembelih. Yang disembelih kan sesungguhnya bukan Kristus. Kalau Yesus mah disalib, ya kan? Yang disembelih itu Melkisedek kan?
Jadi kan makanya saya bilang Yesus dengan Melkisedek tuh yang serafim itu yang sudah datang lagi ke bumi itu Yesus Kristus manifestasi Melkisedek, Melkisedek manifestasi Yesus kan. Makanya di sini disebut yang sudah tersembelih. Karena kalau Melkisedek memang matinya tersembelih, lehernya digorok gitu. Lehernya disembelih. Kan disembelih itu leher digorok kan. Oke, kayak gitu ya. Bertanduk 7 dan bermata 7. Ketujuh roh Allah ya, ketujuh roh Allah diutus ke seluruh bumi tuh Pak. Bentar, Ibu bilang Melkisedek disembelih. Iya, disembelih matinya. Jadi gimana? Seperti Abraham Di mana itu ada Bu? Kan, Dalilnya. ya itu seperti Abraham waktu mau mematikan Ishak. Kan disembelih bawa pisau. Disembelih lehernya. Maksud saya tuh di dalam Alkitab ada tulis nggak gitu? Hah? Di dalam Alkitab ada ditulis nggak? Di dalam Alkitab tentang Melkisedek ya Pak, maksud Bapak? Bukan, tentang Melkisedek disembelih. Oke, kalau Melkisedek disembelih di Alkitab itu nggak ada, tapi di Ibrani 7 ya Pak ya, kita baca di Ibrani 7 bahwa Melkisedek itu disamakan dengan Yesus. Di Ibrani 7 coba ya, karena kalau Yesus yang datang di planet-planet suci itu nggak dilahirkan, kalau ini dilahirkan coba ya. Jadi ngapain Melkisedek dilahirkan tuh, lihat ya di Ibrani 7 lihat ya, Melkisedek mana ini ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Tapi kalau di Alkitab bahasa Inggris bukan sama dengan anak Allah, sama seperti anak Allah. Ya. Nah, jadi Melkisedek itu ya Kristus, cuman bedanya kalau beda serafimnya gitu loh Pak. Ngerti. Saya ngerti. Tadi kan saya juga udah bilang. Serafim Mikael itu adalah Yesus. Ya. Yesus Kristus yang di bumi. Berarti ada serafim lain yang menjadi Yesus, Melkisedek dong. Iya kan. Tadi kan Ibu bilang. Iya, ini Melkisedek. Iya. Sedangkan serafim itu bagi saya, karena roh Allah itu tidak terlihat, untuk dia terlihat, dia memanifestasikannya menjadi wujud serafim, Iya. Atau manusia, atau seperti itu kan. Nah, setiap serafim punya kecerdasannya sendiri nih. Serafim Mikael bisa jadi manusia, itu ada 7, saya mengerti. Nah, ketika Kristus menyatu lebur dengan roh Allah itu sendiri, dia pun membuat serafimnya lagi gitu. 7 serafim lagi, itu yang diturunkan sebagai Roh Kudus, begitu maksud Ibu? Jadi Roh Kudus yang turun ke bumi ini, yang diutus ke bumi ini, yang untuk menyanggupkan kita untuk berhikmat itu ya, itu rohnya Yesus yang tersalib Pak. Rohnya Yesus yang tersembelih. Yang tersembelih itu kan Yesus yang tersembelih kan Melkisedek, Yesus yang tersalib kan Yesus Kristus di Yerusalem, sementara Yesus Melkisedek di bumi negeri Salem. Kayak gitu sama, itu sama Pak. Sama. Gimana ya saya menjelaskannya, tapi saya ngerti. Iya, saya nggak masuk akal. Ilham Roh Kudus kepada saya ngerti. Saya nggak. Jadi ada satu serafim yang disembelih. Iya. Jadi intinya dia disembelih untuk memberikan Roh Kudus kepada manusia gitu. Jadi gini Pak, ada satu serafim yang disembelih ya, ada satu serafim yang disalib. Betul. Nah pada saat mereka mati ya, karena kenapa disebut mereka? Karena sel-sel roh Tuhan kan sebagaimana kita punya sel-sel banyak, roh Tuhan juga T-nya doang yang ruh pusat punya banyak kan sel-sel roh, ya kan? Nah pada saat Yesus pada saat Melkisedek Yesus Melkisedek mati, nah dengan tersembelih, Yesus Kristus juga mati tersalib makanya saya bilang dalam waktu hitungan yang detik yang sama itu.
Nah, Betul. pada saat bangkit, detik bangkitnya Melkisedek, Yesus Kristus juga bangkit. Yesus yang tersalib juga bangkit. Nah, mereka ke atas nyatu lebur satu ke atas. Nah, kepada Bapa, kepada roh Tuhan itu yang T-nya doang huruf besar. Yang roh Tuhan ada di dalam roh firman ada di dalam roh Tuhan, TUHN-nya huruf besar semua. Nah, setelah keluar dari situ, satu itu mereka. Setelah keluar, Iya, ngerti dia- nggak, Pak? Setelah keluar, Ngerti, rohnya menyatu. itu roh Kristus ya roh Melkisedek sama gitu setelah Iya sama keluar. dari Bapa, ya saya ngerti. Nah, tapi pada saat pertanyaannya, keluar dari Bapa itu nyatu, itu satu, udah. Jadi yang diutus ke bumi itu ya roh Kristus ya roh Melkisedek sama. Makanya di sini kan lihat sudah disembelih. tapi kan belum menjawab pertanyaan saya, Bu. Roh Kudus itu siapa? Ya Roh Kudus yang dikirim itu roh Melkisedek. Tadi kan udah saya jawab. Nah, ketika roh Melkisedek disembelih, ketika Melkisedek disembelih, Yesus pun disalib bersamaan, ya kan? Iya. Nah, itu Roh Kudus belum turun dong. Roh apa? Roh Roh Kudus? Kudus belum tercurah kan ke bumi. Iya, pada saat disalib belum, iya. Iya. Nah, ketika mereka bangkit pun belum tercurah kan? Mesti nunggu Tuhan Yesus 40 hari dulu di bumi. Iya, terus? Ya, tapi kan itu sudah menyatu mereka kan? Iya, Melkisedek sama Yesus sudah menyatu Udah. dong. iya. Nah, ketika dia naik ke surga, baru tercurah Roh Kudus Iya, pada betul. setiap manusia. Iya. Berarti Roh Melkisedek itu ditinggalin di bumi gitu maksudnya, Bu, untuk menjadi Roh Kudus gitu. Ditaruh ke bumi. Ya iya, roh Kristus atau roh Yesus sama dengan roh Melkisedek disebarkan ke bumi gitu. Oh, jadi 7 sel Roh Tuhan itu, karena kan Melkisedek itu serafim, 7. Iya, 7 sel roh, Oh. 7 sel roh Allah, A-nya doang yang huruf besar, itu Allah di situ tuh roh firman maksudnya, karena sesudah Pentakosta yang namanya Tuhan huruf besar semua, Tuhan Allah huruf besar semua, Allah huruf besar semua nggak ikut campur lagi karena semesta alam besar kita masih berdosa, Pak, masih ada gelap, masih ada malam, belum beres. Iya, saya baru paham lah kira-kira. Iya, belum beres. Baru Jadi masuk itu akal. bahkan sebelum Yesus disalib juga ya kan, Hawa kan dikasih Roh Kudus tuh waktu disembelih binatang, dan nabi-nabi juga dikasih Roh Kudus kan, Bapak nggak tahu kan? Iya. Nabi-nabi juga dikasih bantuan Roh Kudus, ya itu sama, itu roh serafim, Pak. Iya. Jadi yang dikasih itu 7 sel roh Tuhan. Jadi kesempurnaan roh Tuhan gitu yang dikasih ke manusia itu 7. Ya itu kan tadi di Wahyu dibilang 7 kan, Pak? Iya betul, 7. 7 kayak gitu. 7 roh Allah, maksudnya 7 sel roh Allah gitu loh, Pak. Bukan roh Allah ada 7, bukan. 7 sel roh Allah maksudnya kayak gitu. Iya, 1 sel. Jadi artinya 7 tuh kesempurnaan roh Allah gitu yang dikasih ke bumi. Kayak gitu. Ngerti. Iya itu. Jadi Berarti Roh Kristus itu sendiri ya? iya. Karena kan mereka sudah melebur. Udah melebur. Jadi Roh Kristus itu sendiri sama. Nah sekarang kita ini dikasih bantuan Roh Kudus, hanya bantuan. Nah, tetapi nanti kalau kita udah jadi umat tebusan, setiap roh umat tebusan itu dikasih 1 sel Roh Kristus. Nah, nanti setiap 1 sel Roh Kristus ini maha nyatu lebur satu dengan roh kita umat tebusan. Makanya yang bertubuh manusia tidak kawin, karena ada Roh Kristus, karena ada Roh Kudus. Masa Roh Kudus kawin? Iya, ngerti, Bu. Karena di dalam roh manusia itu umat tebusan bertubuh manusia itu makanya tanpa alat-alat reproduksi. Makanya Yesus bilang pada saat kebangkitan tidak ada kawin mengawinkan. Nah, Yesus yang hadir itu juga di planet-planet nggak punya alat-alat reproduksi, Pak. Dan Yesus yang bangkit juga nggak ada alat reproduksinya, nggak punya.
Iya, iya, kita karena menggunakan tubuh kemuliaan. Kita Iya lebih kan, pasti karena bilangnya. waktu Yesus belum bangkit kan nggak bisa nembus tembok, sesudah bangkit nembus tembok. Terus kedua Iya, nggak punya betul. alat-alat reproduksi, nggak punya. Iya, Nggak punya, sama seperti Yesus yang datang ke planet-planet lainnya kan, yang satu sel roh Tuhan ditutup daging itu jadi si Yesus nggak punya alat-alat reproduksi, nggak punya. Terus katanya gini, jadi Yesus kan makan dulu Abraham, minum dengan Abraham gitu. Jadi gimana, makan minum nggak kencing katanya gitu kan. Nah, manusia suci aja nggak kencing, nggak BAB, nggak keluar air kecil, nggak ada BAB-nya karena metabolismenya sempurna, makanya nggak kencing, nggak BAB kayak gitu, nggak tidur karena mereka masih sempurna. Ya seperti iya, gitulah Bu. Pak. Saya udah paham, udah paham. Iya. Ya semoga Pak Bapak paham lah. Jadi saya ada penghiburan karena selama saya diskusi selama apa, baik di YouTube, di TikTok, di Facebook, Bapak lihat sendiri nggak ada yang komen, walaupun komen ya nggak ada yang like, nggak ada yang apa, walaupun komennya kasar banget gitu kan, halu lah apalah gitu kan. Iya, Ya tapi saya jalan terus, saya sampai betul, bilang Bu, ke jalan Tuhan. terus saya. Kenapa? Jalan terus saja, Bu. Jangan Iya, hentikan. iya, saya jalan terus. Cuman ya itu, Ibu jangan pakai hikmat gitu loh. Maksud Iya, saya. iya. Kita sampaikan ini ke sesama Kristen aja belum tentu mereka mau terima. Iya nggak Gak terima, usah, makanya saya dipecat Pak. gak usah pernyataan Ibu deh. Kita kan Kristen banyak denom ya kan. Iya. Sekarang bahkan muncul banyak kayak saksi Yehova, Oneness apa segala macam. Itu aja udah saling gontok-gontokan. Nah, Ibu muncul lagi nih. Dengan yang berbeda, nggak ada yang belum pernah ngomong. Betul. Nah, itu udah pasti nah, mendingan kalau saran saya, ini kan hal beginian pemahaman. Pemahaman kita masing-masing aja. Kalau pun mau bagikan, ya bagikan harus ketemu orang yang tepat. Nggak mungkin kita bisa sembarangan gitu loh. Cari yang ruang lingkupnya lebih kecil dulu. Apalagi Ibu tadi masuk ke Komal Islam. Saya bingung Ibu bagiin begini ke Komal Islam, ya tambah bingung dia orang. Ya karena dia ngomong katanya Yesus itu siapa, Tuhan atau apa? Saya mau jelaskan dari awal. Tapi gini Pak, pernah saya masuk ke Komal Islam ya kan. Tergantung orangnya juga. Saya pernah terhibur juga Pak masuk Komal Islam. Terus saya terangkan, oh jadi gitu ya. Saya baru ngerti loh. Coba Ibu terangkan ke yang lain, malah digituin. Jadi saya baru ngerti bagaimana ini tentang ini ada yang kelihatan, ada yang enggak. Maksudnya apa? Jadi dia bingung. Ada Tuhan yang kelihatan, ada Tuhan yang enggak kelihatan. Jadi dia bingung gitu. Jadi maksudnya apa? Terus saya terangkan kayak gitu. Terus saya terangkan dari keilahian dari Allah Maha Rupa terawal kayak gitu. Jadi dia baru dengar, kaget-kaget dia. Islam padahal Pak Islam, orang Islam. Memang betul, memang pemahaman orang tuh berbeda-beda. Ini yang saya temui ya Bu ya, kebanyakan pendeta aja gitu kan, saya udah bilang kebanyakan pendeta itu benar-benar tuh base konteks on Alkitab, udah kebanyakan tuh begitu. Dia orang asal banyak ayat ini udah based on Bible aja udah. Tetapi ketika tidak ada di Bible penjelasan secara roh, contoh, Ibu tahu Pak Dautoni gak? Pak siapa? Dautoni. Oh, Todi yang mengadakan mujizat itu ya Pak? Bukan. Dautoni yang dulu mantan dukun sakti. Oh iya, tahu iya. Nah, itu kan dia menjelaskan secara roh terus tuh hubungannya tentang setan-setan mulu. Nah, orang itu kalau saya sebut nama itu Pak Dautoni, dia orang bilang itu orang sesat, ngapain lu dengerin? Gitu. Makanya kadang-kadang Dia suka sering ini apa ya,
nubuatan ini akan terjadi ini, terjadi itu gitu ya Pak kan? Betul, tapi nubuatannya tepat terus. Nubuatan dia tepat terus. Bingung kan? Tapi gini Pak ya, tapi gini, Tuhan itu kan tadi Bapak udah bilang Tuhan itu sistematis kan. Selagi masih ada BMKG ya, jadi nggak diperlukan nubuatan-nubuatan tentang bencana. Tuhan udah serahkan kepada BMKG gitu. Bukan, dia sebenarnya bukan bernubuat, Bu. Kalau Ibu tahu kisah dia. Iya. Jadi Saya Padre Tony itu nggak tahu seutuhnya sih siapa dia, nggak tahu seutuhnya. jadi dia dulu mantan dukun. Nah, suatu kali dia ikut diajak sama sepupunya ke gereja. Di situ ada Gilbert Lumoindong. Gilbert Lumoindong itu lagi berkhotbah. Nah, kebetulan isinya tuh Gilbert nantang semua dukun-dukun. Nah, di situ akhirnya ditantang tuh si Gilbert. Dia baca mantra, malah dia sendiri yang ilmunya balik ke dia, malah dia bilang, sampai dia akhirnya tuh jadi idiot 1 tahun. Siapa idiot 1 tahun. Pak? Tony. Jadi kayak mati suri gitu, Bu. Tapi Iya. hidup. Jadi orang bego, jadi diem aja gitu. Idiot 1 tahun tuh, dia bilang. Sampai tiba-tiba pas 1 tahun dia bilang ada dia lihat cahaya terang. Terus dia akulah jalan kebenaran dan hidup. Itulah kira-kira kayak gitu. Dia baru sadar, pulih. Nah, ketika dia sadar, ilmunya udah hilang. Nah, abis itu dia telepon Pak Gilbert. Dia sekolah Alkitab intinya, dia sekolah teologi ya. Terus dia pelayanan tuh di mana-mana, di Kalimantan, di mana-mana pelayanan khususnya bidang roh. Jadi dia hadapan sama dukun Kalimantan, sama ini, dia sembuhkan orang di mana. Ya, itu berarti dia pelayanannya mengusir roh-roh jahat, Pak. Betul, pelayanannya memang seperti itu. Nah, Iya. Kan nggak semua tapi orang bernubuat seperti saya, nggak semuanya. betul Bu. Nah, dia bukan nubuat sebenarnya. Tadi kan saya sudah bilang. Sebenarnya sebelum dia sekolah Alkitab, itu dia karena keluarganya susah, dia berkarir dulu. Berkarir sampai satu titik Tuhan suruh dia melayani dia, tapi dia nggak mau. Dia mau cari duit. Akhirnya dia bilang, ya udah kalau gitu kamu balik ke saya. Oh, mati dong. Dia dapat kecelakaan tuh, Bu. Kecelakaan motor di hari yang sama. Dia kecelakaan motor, rohnya naik. Dia bilang bertemu dengan Tuhan. Dengan Tuhan Yesus. Dia bilang bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, di situ dibukakan gambaran bagaimana Indonesia ke depannya. Di situ juga dibukakan istri dia siapa, dia punya anak cewek. Dan benar semuanya terjadi. Dan nah, salah satunya yang dibukakan akan terjadi badai di tahun akan terjadi krisis di tahun 2020. Di badainya dimulai dari tahun 2018. Itu video itu saya udah nonton ketika dia ngomong itu di tahun 2010. Oh, itu corona ya, Pak? Ternyata, nah semua orang anggap dia gila. Semua orang, pendeta bahkan sering ngejek dia. Gila, mana mungkin badai, orang lagi ekonomi lagi maju-majunya, apalagi Jokowi waktu itu baru terpilih. Mana buktinya? Nah, nggak disangka corona terjadi. Iya. Nah, udah terus, nah dia terus mendengungkan, nanti dia bilang 2035 akan terjadi